seminar, kalau retreat tuh harus semangat. Amin. Tes. Ya, ada tisu nggak? Saya tutup aja ini. Ada Pak. Ini ada tisu. Supaya saya nggak usah pakai masker. Baik. Nah, saudara-saudara, topik yang diberikan somatika. Jadi Tes 1 2. Wah. Jadi topik yang diberikan panitia ini United in Christ, ya, bukan Man United ya, Manchester United ya, bukan MU. Jadi United in Christ. Apa artinya? Apa? Bersatu dalam Kristus. Ya, kesatuan dalam Kristus atau menyatu dalam Kristus, ya. Menyatu bersatu dalam Kristus. Oke. Iya, ini tema yang menarik. Ya, walaupun sebenarnya ini agak tema yang serius, tapi nggak apa-apa. Ya, kita jangan terlalu serius. Ini ya santai saja. Nanti ada sesi tanya jawab juga. Ya, ini sebenarnya praktis. Tema ini tema praktis. Tema yang nggak berat. Artinya kalau kajian-kajian dalam ilmiah tertentu, dalam literasi, dalam kajian-kajian doktrinal, ini sebenarnya bukan kajian yang berat, ya. Dan ini masuk sebenarnya dalam hal praktis, ya. Dalam praktika. Baik. Terus slide kedua, ya, pendahuluan ya. Hidup apa itu? Hidup lama berada di Iya, hidup lama berada di luar Kristus. Maksudnya gini, saudara, kita ini semua memiliki hidup lama. Hidup lama. Hidup lama itulah yang disebut dengan hidup yang berada di luar Kristus. Hidup lama kita itu bagaimana? Itu adalah berbicara tentang masa lalu kita. Semua kita punya masa lalu. Masa lalu kita itu adalah masa lalu di mana kita berada di luar Kristus, tidak berada di dalam Kristus. Kita hidup di dalam seteru Kristus. Kita hidup di dalam kedagingan. Kita hidup menuruti apa yang kita mau saja, terserah. Dan kita ketahui bersama bahwa kita ini dipengaruhi oleh yang disebut dengan faktor lingkungan, faktor kita berada. Nah, ya itu, mantap. Dan kemudian kita juga dipengaruhi oleh teman-teman kita, lingkungan kita. Ya, kalau pendidikan di dalam keluarga itu tidak kuat, pendidikan iman Kristen di dalam keluarga itu tidak kuat, maka yang terjadi apa? Maka disitulah kehidupan kita kelihatan berada sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Saya ketika masuk STM, saudara, ya, masuk STM, disitulah saya mulai hidup, ya, tidak terkontrol. Waktu tamat SMP, saya itu ingin masuk ke SMA, ingin masuk SMA, dan saya ingin kuliah. Saya dulu sering dengar yang namanya ada IKIP atau USU, universitas, gitu. Saya senang banget dulu. Ya. Jadi saya mau tamat SMA, dan kemudian nanti saya mau lanjut ke universitas. Tetapi pada waktu itu bapak saya punya pemikiran lain. Dia justru dia berkata kepada saya, kamu nanti tamat SMP, kamu masuk STM. STM. Nah, saudara-saudara, dulu itu kalau STM itu, orang bilang STM itu, orang bilang itu adalah sekolah buangan. Sekolah buangan, sekolah orang nakal, sekolah orang yang apa ya, yang pokoknya malas belajar. Kenapa? Karena itu di STM itu dianaktirikan. Padahal saya itu SMP, kalau dilihat dulu NEM ya, zaman kami dulu NEM. Dia NEM itu
bisa lolos ke negeri, ya, bisa lolos ke SMA negeri. Tapi bapak saya nggak mau. Ya, dia bilang pokoknya masuk STM. Lah saya bilang sama bapak saya, kenapa harus masuk STM? Nanti supaya kamu lulus STM, kamu bisa kerja atau minimal bisa di rumah, bisa servis katanya. Saya bilang ini apa ini? Kok masa depan saya kok jadi tukang servis gitu? Kebetulan di depan rumah saya itu ada tukang servis gitu. Jadi bapak saya lihat, wah ini bagus uang pemasukannya mungkin ya, uang masuk tukang servis tuh pemasukannya banyak gitu. Dan bapak saya pikir ngapain ya? Kuliah, yang penting bisa buat servis, udah dapat duit udah selesai. Tapi padahal saya ingin kuliah, lama ribut, buat di rumah tuh ribut sekali, bahkan berantem adu mulut saya. Saya bilang kalau saya masuk STM, saya stop nggak kuliah, nggak sekolah. Saya nggak mau sekolah. Saya nganggur aja, gak usah lanjut ke SMA bahkan STM. Saya nggak mau. Bapak sih bilang pokoknya harus. Itu ribut. Itu menjadi pencetus, ya. Pencetus ya, bisa bilang pencetus. Saya hidup di luar Kristus pada waktu itu. Ya, kedagingan hidup lama saya itu semakin lama itu semakin berontak. Apa ya? Ya, jiwa saya berontak. Saya benci bapak saya pada waktu itu. Pokoknya kalau bapak saya muak. Kenapa? Karena saya ingin masuk SMA, saya mau kuliah. Tetapi justru dia daftarkan saya, ya. Bapak saya waktu itu mendaftarkan saya di STM. Bayangkan saudara, saya didaftarkan di STM dan mau nggak mau harus sekolah di STM. Tahu apa yang terjadi? Saya hanya pikir begini, sudah, silakan daftarkan saya di STM. Saya nggak akan jalani STM dari hati saya tidak akan jalani. Saya anggap itu hanya main-main. Bayangkan, itu udah ada dalam diri saya hanya jalani STM, sekolah STM hanya main-main aja. Daripada tinggal di rumah ngapain? Main-main aja. Dan itulah yang terjadi saudara. Di STM itulah pergaulan saya makin buruk, makin hancur. Buruk, hancur. Pokoknya itu semua tiap malam tuh kerja saya begadang. Sampai jam 1, sampai jam 2, nggak pulang ke rumah. Nginap di rumah teman. Kenapa? Udah mabok. Kenapa? Udah pakai narkoba. Ya, udah minum ini, pakai ini semua. Masuk semua, minum semua. Dari topi lurus sampai topi miring. Dulu kami itu namanya topi miring. Memang itu di botolnya itu ada topi miring. Jadi kalau zaman kami itu dulu bangga kalau udah ada topi miring di kantong. Dulu murah, 20 ribuan. Jadi kalau udah ada topi miring di kantong, aduh, malam ini aman pokoknya. Kenapa? Malam ini sudah ada untuk diminum. Wih, udah cantik aja nih katanya. Nah, kalau udah cantik itu udah, dilihat di belakangnya udah masuk tuh. Gitu. Tiap malam kita nyanyi, kita mabuk semua. Pokoknya habis. Dan karena saya sudah terjerumus jauh sekali, ya, terjerumus saking jauh sekali, sampai saya terlibat di dalam. Ya ini memang mengerikan. Saya terlibat sampai perdagangan narkoba. Ini yang tidak pernah saya pikirkan. Saya tergiur. Kenapa saya tergiur? Karena begini, saya pakai, tapi duit nggak ada. Bagaimana caranya supaya saya pakai tapi duit ada untuk belinya setiap hari? Saya berteman dengan orang-orang yang sudah mirip. Saya tanyain mereka, di mana dapat barang? Oh, di Medan. Kita ke Medan. Kita jumpai bandar-bandar. Sampai ke situ. Sampai jumpa bandar, beli barang. Saya punya. Itu satu komplek itu, rumah itu, satu komplek perumahan saya itu udah tahu.
Itu kalau tiap malam tuh nyari saya. Wah, ini dokter mana nih? Wah, dokter kok belum keluar ya? Kenapa? Ya mereka cari. Ya, saya udah rapikan itu, saya udah rapikan ini gitu ya. Lupa waktu. Tiap malam mereka cari. Ada untungnya. Saya bisa pakai juga, saya beli lagi. Ada untungnya, saya beli lagi. Sampai itu karena saya masih kuat STM kelas 2, kelas 3. Yang paling parah tuh STM kelas 2, kelas 3. Itu parah-parahnya saya. Hidup saya di luar Kristus. Parahnya di situ. Itu nekat. Karena teman-teman satu sekolah juga, satu kelas, udah tahu. Ya saya bawa juga. Mereka juga beli sama saya. Saya bawa di tas. Bayangkan, sampai sejauh itu. Bawa ke sekolah. Pas bawa ke sekolah, ternyata pas razia. Ya, yayasan kami itu polisi, marga Sirait ya. Polisi, dia bilang semua LSTM dirazia. Waduh, saya mati nih. Karena barang bukti ada. Gimana caranya nih? Dirazia. Dan yang razia itu guru piket yang galak-galak. Pas yang razia saya itu marga Silalahi. Namanya Pak Franky Silalahi. Dia itu kepala listrik. Kan kalau di STM itu ada listrik, otomotif, apalagi elektronik, bangunan. Listrik, otomotif, elektronik, bangunan. Dia kepala listrik, bidang listrik. Tinggi besar kayak Pak Bram, tapi dia garang Pak Bram. Orang kalau lihat Pak Franky Silalahi itu, lihat aja udah takut. Kenapa? Orangnya keras, kumisnya tebel. Ya. Dan itu kalau dia pukul anak STM, mampus. Karena tinggi gede, badannya gede. Franky Silalahi, dia masuk ke kelas. Buka! Mati gitu. Aduh Tuhan, saya udah begini, mati. Saya langsung buka tas. Saya remas itu, masukin plastik. Saya injek di tas di sepatu. Mati. Untungnya dia nggak periksa secara detail. Kalau periksa detail dibuka di semua, ya. Sepatu dibuka semua, dirokok semua berdiri satu persatu, mati saya. Bukan hanya putus sekolah itu. Mungkin pada waktu itu saya bisa masuk kamar 13 Hotel Prodeo atau orang Batak kamar 10 dulu. Masuk aja. Hidup berada di luar Kristus. Hancur. Ketika kita hidup di luar Kristus, maka apa yang terjadi? Coba lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Satu orang bacakan. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri kita? 2 Korintus 4 ayat 4. Cepat dibacakan. Silakan. Dibutakan ilah zaman. Saya jadi orang yang garang tau ya, emosional. Karena saya di rumah udah benci bapak saya. Saya pergaulan udah kacau. Yang namanya kita kalau udah pergaulan kacau itu ya, ketemu juga orang-orang yang dari berbagai suku itu kan. Saya hampir tidak ada orang Batak yang saya temani. Iya, saya itu berteman dengan orang Aceh, Jawa, Padang, orang Jawa, dan itu berbeda suku semua. Pikirannya ngeri-ngeri sebetulnya. Kalau kita orang Batak nih masih kadang-kadang masih ada lempeng-lempengnya dikit-dikit. Kalau udah orang Aceh ngeri. Itu parah. Beberapa teman tuh mati. Kenapa? Overdosis. Kencang sekali.
Besok pagi terdengar berita, si itu mati. Tapi itu nggak buat saya takut. Kenapa? Kita pokoknya udah ketagihan. Di STM emosional tinggi. Ya, orang STM tuh tukang berantem kan. Termasuk kecil-kecil begini, ya udah berapa orang udah kena tangan. Ya, hidup di luar Kristus. Dia tantangi, kita kasih. Ya, sepele, ya. Kalau sepele, saya ini suka bercanda juga, Jadi ada satu kelas tuh orangnya agak gimana ya? Orangnya agak ini, gitu. Jadi agak melambai. Jadi kita kan mau olahraga nih. Kita mau olahraga buka baju di kelas kan? Buka baju di kelas, kita buka baju. Nah dia buka baju juga. Nah saya pegang neneknya. Saya pegang, saya kejar-kejar, lari dia. Kamu Junet kan? Saya dulu dipanggil Junet. Ini saya Junet, sini kau, saya bilang. Lari dia. Saya pegang, laki-laki ya bukan cewek. Di kelas itu anak STM tuh tahu nggak? Anak ceweknya cuma 1 biji. Kita lihat cewek tuh apa ya? Rindu lihat cewek. Dari pagi sampai siang. Jadi sebenarnya itu STM. Di sebelahnya ada SMA sama SMIA. SMA sama SMIA disatuin. STM dikekeh ya. Jalur ke SMA sama SMIA itu ditutup, dikunci. Takutnya apa? Anak STM gila masuk ke ya takut berantem juga kan. Jadi kita kalau itu pas dia gini, saya bilang, ya kamu katanya, kamu. Nah, ada ketua kelas. Nah ini seperti saya bingung juga itu waktu itu. Terus bilang, preman kau katanya. Orang kita juga sebenarnya. Kau preman kau sebenarnya. Kenapa saya bilang bukan kau yang ku gangguin. Kau preman sini ya. Berarti ini cari gara-gara. Kenapa namanya? Oh sudah. Pak. Hidup kacau. Kita gak kenal takut lagi. Saya gak kenal takut. Pas lagi mabuk, ada teman lewat. Dia pakai king gitu ya. Tahu motor king ya? Dia buang gas. Kita lagi mabuk, dia buang gas. Ini orang. Pas dia datang, saya tanpa aba-aba saya pukulin. Tumbukin langsung. Dia tantang saya. Besok kau sekolah tunggu ya, karena dia usianya 3 tahun di atas saya ya. Besok kau sekolah awas kau ya. Tunggu di tengah jalan. Oke, saya bilang. Kita main lagi ya, saya bilang. Saya udah pakai pisau. Selama 1 bulan saya pakai pisau kecil. Coba kau datang habis kau. Saya tungguin. Dia di atas saya 3 tahun. Kalau dia coba waktu itu saudara, saya udah nekat. Orangnya nekat. Pokoknya udah nggak kenalin lagi. Kalau dia datang, habis saya buat. Saya tungguin kamu, saya bilang. Kita kalau orang Medan bilang, saya tungguin gak ya? Kita main, saya bilang. Ayo. Saya takut dia udah bawa pisau juga. Saya udah pakai. Ini kalau coba ini saya tikam habis. Pokoknya udah masa depan saya STM itu saya udah gak pikir masa depan. Apa cita-cita saya waktu STM? Nggak ada. Biar kalian tahu. Nggak ada. Boro-boro sekolah teologi begitu. Enggak. Pokoknya saya hanya jalani sekolah saya udah selesai. Nggak mikir apa-apa. Nggak ada pikiran. Oh nanti kalau pingin nggak ada itu. Ngapain? Saya merasa hidup saya sudah hancur. Karena dari situ tadi harapan saya untuk masuk ke pingin kuliah universitas nggak diwujudin, udah pokoknya jalani saja selesai. Apalagi pada waktu era 90 ya
Pak Bram tahu, era-era tahun 90 itu narkoba itu kayak apa ya, diabaikan gitu ya. Iya pakai pokoknya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang lo coba-coba pada zaman Jokowi ini tahu dihukum mati langsung, nggak main-main. Nah saudara, berada hidup di luar Kristus. Coba lihat lagi Filipi 3 ayat 18. Inilah yang terjadi ya, kehidupan kita yang lama ini yang terjadi. Filipi 3 ayat 18, silakan baca satu orang. Filipi 3 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Karena seperti yang telah kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidup menjadi seteru salib Kristus. Saudara, ke gereja, saya ke gereja, tiap hari mau ke gereja. Ya, setiap hari minggu ke gereja, tetapi kehidupannya kacau. Rajin ke gereja, rajin. Bahkan ini kacaunya saya. Entah kenapa itu saya dipilih menjadi ketua Naposo Pulung. Bayangin loh, AKBP saya. Ketua Naposo Pulung waktu kelas berapa ya? Pas 2 atau pas 3 STM, nggak tahu tuh. Mereka pilih saya. Mungkin karena saya sering traktir rokok itu, saya yang buat kacau gitu. Ya kan, saya udah bawa aja. Selesai malam minggu kita latihan kor, ya udah saya kasih kau pakai. Mungkin karena itu kau aja lah ketua Naposo Pulung gitu, ketua muda-mudi. Tapi hidup hancur, hidup seteru salib Kristus. Oke, ini hidup kita yang lama. Lanjut. Nah, united in Christ. How? Bagaimana sih yang disebut dengan united in Christ? Yaitu kita lihat di sana, united in Christ itu berbicara tentang yaitu kita tinggal di dalam dan mengasihi Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 6. Salah seorang bacakan. Demikian firman Tuhan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Tinggal di dalam. Tapi kalau tidak, dibuang dan dibakar. Yang pertama, bagaimana tinggal dalam Kristus, hidup dalam Kristus? Ya, itu dia. Kita harus tinggal mengasihi Kristus. Yohanes 15 ayat 6. Dan itu akan terlihat dari mana? Dari buahnya. Tahun 2000 paman saya datang ke Medan. Tulang kalau orang Batak bilang. Paman saya datang. Dia pendeta di Kediri, Jawa Timur. Waktu dia itu rapat sinode gereja di Medan. Nah, kenapa dia singgah ke rumah? Inilah cara Tuhan. Dia singgah ke rumah kami waktu itu. Ngobrol-ngobrol. Bere gitu kan. Nanti kamu mau tamat ini ya? Iya tulang. Pasti itu bulan 6 ya, selesai baru ujian itu. Udah ngambil ijazah, udah tanda tangan. Bulan 6 ya, udah ngambil ijazah waktu itu. Wah, gimana rencanamu? Wah, saya nggak tahu tulang saya bilang. Loh, jadi gimana? Setelah tamat mau kerja atau apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu aja. Orang saya nggak ngerti. Mau apa? Mau jalannya apa? Nggak ngerti saya. Oh, entah kenapa ya, ini entah kenapa. Dia bilang begini, kamu mau kuliah? Kamu mau kuliah? Kan saya pengen kuliah kan? Saya pengen kuliah di universitas. Waktu dia bilang, kamu mau kuliah? Aku mau tuh. Saya dalam pikiran saya bagaimana? Saya pikir tulang saya mau kuliahkan saya di universitas. Saya mau tulang. Saya mau kuliah di Jakarta loh. Mantap banget kan? Pingin kuliah di universitas dan di Jakarta lagi. Seperti saya. Ternyata masih ada harapan. Banget, saya senang banget. Mungkin inilah, ya. Itu kayak apa ya? Di ruang gelap itu ada cahaya sedikit aja. Ada cahaya.
lagi rapat sinode ini di Medan. Ya. Nanti kita sama-sama. Ya. Nah, terus pulang di Kediri, tapi nanti pulang antar ke Jakarta. Oh, tulang. Iya, pulang rapat dulu di seminggu di Medan. Ya. Mereka rapat. Terus dia balik lagi kan, mau jemput saya kan. Dia bilang, kamu nanti kuliahnya di ini loh, STT. Saya seumur hidup gak pernah dengar STT. Boro-boro. Enggak, nama STT aja gak tahu gitu loh. Ngerti? Kepanjangan STT saya gak tahu. STT itu apa tuh lah saya bilang? Aman, STT itu apa? STT itu Sekolah Tinggi Teologi. Saya udah tahu Sekolah Tinggi Teologi? Enggak juga. Kalian waktu di kampung udah tahu Sekolah Teologi? Belum kan? Beberapa orang ya, Rifka kan ibu pendeta soalnya. Dia udah tahu, artinya dia memang udah ada pengalaman terdidik dengan baik. Sekolah Tinggi Teologi, saya nggak tahu apa itu Sekolah Tinggi Teologi. Teologi itu apa? Nggak ngerti saya. Bener, saya serius, nggak ngerti saya. Sekolah Tinggi Teologi itu adalah sekolah untuk jadi pendeta. Saya bilang, pendeta. Pendeta, kok jadi pendeta? Buru-buru jadi pendeta. Jadi orang biasa aja, nggak normal. Saya udah nggak normal kok. Ya, udah nggak normal, udah topi miring. Pikir udah miring. Masuk sekolah pendeta yang benar aja. Kayaknya enggak ada tuh. Sekolah pendeta. Saya pikir dulu. Pendeta gimana sebagai pendeta? Saya nggak mau jadi pendeta, saya bilang. Tapi saya mau kuliah. Nah itu. Udahlah. Ini aja kau ikut aja dulu. Kita nanti ke Jakarta. Saya pikir lagi. Saya juga di kampung udah nggak ada arah, nggak jelas. Iya mau. Saya pikir apa? Udahlah. Saya pingin apa ya? Pingin cari suasana yang baru gitu. Keluar aja, ayo gitu. Kita ke Jakarta, pingin lihat juga, pingin ke Jakarta kan. Masuklah ke STT. Ya, kita sama Pak Pram, sama-sama satu alumni soalnya. Masuklah, kaget setengah mati, kaget. Ternyata STT itu begitu, ya, sama. Jadi kalau kalian bilang ternyata STT begitu ya. Kami dulu udah bilang begitu duluan. Jadi kalau kau bilang ternyata STT begitu. Saya duluan bilang ya 20 tahun yang lalu STT itu begitu, udah sama. Ya, asrama, makannya sama, pembentukannya sama, hidupnya sama. Ya begitu udah. Pembentukannya begitu. Makannya apalagi mengerikan, ya itu. Tapi puji Tuhan, pada waktu ada satu kali khotbah, sebenarnya itu bukan dosen tetap waktu itu, bukan dosen tetap STT, tapi memang dia khotbah waktu itu di aula kampus. Entah kenapa khotbahnya dia itu, ya khotbah itu waktu itu kena di hati saya. Khotbah bapak itu mengena. Saya nggak tahu udah meninggal atau bagaimana itu ya Pak Pice Tanjaya, pendeta Pice Tanjaya. Saya nggak tahu kan masih hidup atau enggak. Sudah tua ya usianya. Ya khotbah waktu itu kena hati. Pas kena hati, disitulah saya mulai merasakan jamaah Tuhan. Tuhan jamaah di saya. Saya mulai merasakan hadirat Tuhan. Saya mulai merasakan Tuhan itu menjamah di saya. Saya mulai menyadari. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu begitu. Saya mulai menyadari dosa-dosa saya. Itu altar call waktu itu. Dan saya didoakan waktu itu. Saya benar-benar nangis. Saya benar-benar berontak waktu itu. Kenapa? Saya benci bapak saya. Saya masa depan juga hancur. Padahal saya ini, maaf saudara ya, saya bukan mau sombong ya. SD saya juara saudara. SMP saya juara 1. Kalau nggak percaya lihat rapor saya.
Saya juara satu terus SMP. Tapi karena saya dimasukin STM hancur saya. Saya juara. Bahkan STM saya sempat juara. Saya juara 1, juara 2, juara 3. Bayangin tuh, orang nakal begitu masih bisa juara. Kenapa? Karena saya kalau belajar aja baca udah ngerti. Saya bukan mau sombong ya. Kalau saya apalagi saya serius baca. Tapi memang karena bukan skill saya di teknik, saya nggak ngerti teknik gitu. Tapi kalau saya baca, saya bisa paham. Saya masih bisa juara, meskipun udah hancur begitu. Saya menyadari, semakin menyadari. Waktu itulah saya menyadari dan mulai saya mengasihi Kristus. Saya mulai mengasihi Kristus. Apakah gampang? Enggak gampang. Karena baru terbebas dari situ. Dan harusnya kayak kalau kita orang yang minum mabuk ya, udah masuk obat-obatan ya, ada beberapa juga di sini. Itu harusnya masuk panti dulu, rehab dulu. Ya, saya nggak masuk panti dulu. Jadi kalau bangun pagi itu saya susah. Bangun pagi susah bangun saya. Kenapa? Karena biasa udah begadang kan jam 2, jam 3, bahkan kita biasa nggak tidur. Biasa kalau bangun tuh jam 11, ya, bahkan jam 12 kan. Bangun pagi di asrama, di STT, itu berat sekali. Itu saya biasa teler, tahu teler ya? Bukan teler dari sini. Teler itu apa ya? Kalau pagi pas kuliah begini di kelas, itu ini udah pokoknya badan itu gak enak. Pokoknya demam, saya sering demam karena obat-obatan itu. Demam, fokus, nggak bisa fokus. Belajar mau bilang apa nggak masuk. Ya. Saya sering demam, saya sering sakit, ya, badan kurus banget, kurus ceking. Udah itu juga makanannya tahu tempe lagi. Harusnya diminum susu gitu kan. Enggak, jadi langsung masuk asrama. Jadi itu berat sebenarnya. Ya. Mau belajar gimana? Nggak bisa belajar. Saya nggak bisa belajar saudara. Jadi semester 1 otak itu kelimpungan. Ya, teman-teman saya itu udah pinter nih, kayak beberapa nya udah pinter WL, udah pinter main musik, udah pelayanan. Cuman saya yang nggak pernah dikasih pelayanan. Lagu aja saya nggak tahu. Ya, lagu ini saudara, kayak lagu tadi gitu, hafal begitu. Mana ada saya mau hafal lagu begitu, lagu rohani. Kita lagu rock and roll kok. Ferdin gitu. Karena Ferdin. Dulu kalau ketemu Ferdin pasti cocok ini pemain. Ya, dulu kita biasa itu. Kalau di STM kan ada panggung band, kita main. Boro-boro ngapa lagu begituan? Kita lagunya main metal semua keras. Apalagi tahun 90 lagunya keras-keras. Sekarang aja lagunya. Aku sedang cantik. Gitu. Sekarang lagunya begitu kan? Gitu-gitu apa ya, apalagi tambah K-pop kan, Korea apa. Jadi kalian harus maklum kalau saya ini nggak suka K-pop, karena kami ini dibentuk dengan era tahun 90-an. Iya, lagu era tahun 90-an keras, strong. Ya. Dulu tuh rambut gondrong-gondrong, ya. Gini-gini. Wah. Kalau kalian kan gitu. Zaman dulu nggak ada begitu, mana ada cir. Kita dengar lagu tuh di Medan gitu kan. Udah mosing, namanya mosing. Angguk-angguk kayak orang gila. Ya. Nah, kemudian saya mulai mengasihi Kristus. Saya mulai mengasihi Kristus, ya. Di kampus saya udah mulai mengasihi Kristus. Saya jujur. Walaupun saya masih berat, saya harus jujur. Di kampus dulu saya benar-benar bebas, tahu ya, bebas. Semester 5, semester 6, saya bebas. Itu luar biasa. Saya mulai gemuk lagi. Pipi saya mulai tambah tembem, ya kan. Celana semuanya mulai ketat, ya kan. Ya kan. Belakang udah mulai montok, perut udah monjol. Sekarang udah kelebihan Tuhan. Kelebihan di depan, kelebihan di belakang.
Kenapa? Rokok sudah lepas, ya kan? Makan enak, makan enak ya. Dulu makan tuh gimana ya? Nggak tahu ya. Saya nggak pernah mikir makan tuh. Makan enak, nggak mikir makan. Mana ada di pikiran, mau makan enak? Nggak ada itu. Karena nggak ke situ, pikiran nggak ke situ. Jadi jangan heran kalau orang kurus juga begitu. Tapi semester 5 saya udah mulai pelayanan. Bayangin, semester 5 baru mulai dipercayakan pelayanan di kampus. Telat tidak? Saya ini masih telat. Nggak pernah disuruh doa di kampus, nggak pernah disuruh WL, ambil kantong persembahan aja nggak pernah. Kenapa? Udah dianggap dibuang saya. Tapi entah kenapa saya yang dianggap ini, ya, saya udah pernah cerita ya, kakak tingkat ya, karena melihat saya itu di asrama ya, dia bilang, kayak kau ini, kata dia, orang Batak juga, mana bisa kau lulus, dia juga. Sombong amat loh dalam hati saya. Mentang-mentang kakak tingkat kan. Emosi juga saya waktu itu. Kayak kau ini, mana bisa kau lulus, kata dia. Ini orang kalau di Medan udah kita sikat aja nih. Ya, tapi karena mikir ini sekolah hamba Tuhan. Saya diam. Saya terdiam. Dan saya merenung. Karena di situ saya sudah mulai mengasihi Kristus. Ya, saya sudah mulai mengasihi Kristus, sudah mulai cinta Tuhan. Walaupun masih berjuang ya. Sekarang kita berjuang, tapi ini apa ya? Ada tahapan kita yang memang pada waktu berat sekali. Waktu saya masih berat, tapi saya sudah mulai mengasihi Kristus. Waktu dia bilang begitu, saya emosi sekali sebenarnya. Saya tahu, Tuhan, masa dia bilang begitu? Harusnya dia motivasi. Harusnya dia bilang, ayo kamu bangkit dong, gitu. Malah dia, kamu gini, nggak lulus kamu, nggak bakal kau lulus dari STT ini. Tahu saudara? Karena memang puji Tuhan, karena saya udah tekad sekali melayani Tuhan, bukan karena perkataan dia, bukan saya ingin membuktikan kepada dia bahwa saya bisa lulus, bukan itu tujuan saya. Karena saya udah mengasihi Kristus, itu aja. Saya lulus. Tahu kakak tingkat itu, dia nggak lulus. Mampus, jangan bilang mampus. Jangan bilang mampus. Saya lulus, dia aja yang nggak lulus. Saya kaget. Saya bilang, puji Tuhan. Terkadang apa yang dibilang orang itu nggak benar. Amin. Apa yang orang itu nggak benar. Sebenarnya tinggal di mana? Di kitanya. Kuncinya di mana? Kitanya. Kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Kristus dan itu nanti terlihat dari buah. Oh, saya sudah mulai melayani Tuhan. Semester 5 saya mulai dipercayakan di gereja, mulai pelayanan, mulai WL, main musik, main gitar bisa, di persekutuan, renungan bisa, sama khotbah di umum bisa. Puji Tuhan, apalagi waktu PKL. Ya, waktu PKL disuruh khotbah di gereja bisa, puji Tuhan. Saya mengalami pertumbuhan rohani. Nah, ini penting. Kalian periksa diri, ya. Kalian layak tahu ya. Coba cek, kalian mengalami pertumbuhan enggak? Kalau enggak, introspeksi diri sendiri. Saya mulai mencintai Tuhan, saya mulai sungguh-sungguh, dan saya katakan Tuhan, saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Saya benar-benar, luar biasa lah. Saya ya. Kenapa? Karena itu apa ya, saudara? Itu doa pagi saya suka, baca firman saya suka, ya, baca buku saya suka, dengar khotbah itu kayak masuk. Orang kalau khotbah itu udah kayak saya waktu semester 5. Kalau ada khotbah itu kayak saya makan. Saya ambil, wah, ya, gitu, excited sekali gitu. Kayak wah, iya, itu masuk gitu. Jadi nggak kental, enggak. Saya dengerin. Iya, itu kayak manggut-manggut aja saya. Terus. Tuhan percayakan pelayanan. Wah, bayangkan semester 1, 2, 3, 4.
WL kayak takut, malu, nggak bisa saya percaya diri, nggak mungkin deh. Orang kok nggak mungkin saya main Tuhan. Bisa WL singer, main musik, nggak mungkin Tuhan. Apalagi khotbah nggak mungkin. Saya bilang dalam hati saya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan, kalau Tuhan sudah rubahkan hidup kita, Tuhan akan tambahkan karunia. Amin. Tambahkan karunia, dan itu akan terlihat dari buah kita. Tuhan akan mengerjakan dalam diri kita. Jadi jangan minder. Kalau ada di antara kalian di sini yang kayaknya kok Tuhan, aku kok masih begini ya, jangan minder. Berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan, benar-benar komitmen kepada Tuhan. Kamu akan diberikan Tuhan karunia. Amin. Yakin? Kenapa? Karena saya sudah alami. Saya sudah alami. Ya. Karunia itu Tuhan kasih, Tuhan kasih. Yang penting komitmen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, United in Christ. Bagaimana? Hidup oleh Roh, tidak menuruti kedagingan. Saudara, ini tantangan terbesar saya juga. Kedagingan, terutama emosi. Saya waktu PKL hampir silap. Waktu semester 5 ya, hampir silap saya. Saya pelayanan satu gereja dengan teman, satu kelas. Ya, satu kelas, tinggal di pastori. Ya, tinggal di pastori gereja. Kami nggak cocok. Ribut. Terus ribut. Nggak cocok. Bayangkan satu kelas nggak cocok dalam satu gereja. Kami nggak cocok. Dia sangat dekat sama pendeta, sangat dekat. Dan saya nggak mau pusing itu, karena saya orang yang memang merasa nggak apa-apa. Dia sangat dekat. Tapi entah kenapa banyak sekali goresan-goresan yang terjadi. Sampai suatu ketika, ini tantangan saya. Padahal saya udah excited pelayanan. Tantangan saya waktu itu, entah kenapa, karena puncak emosi, saya mulai kalut. Saya ambil pisau, saya bilang, kamu turun sini. Saya bilang, kamu kayaknya kurang ajar ya sama saya. Saya bilang, entah kenapa itu muncul lagi. Hati-hati, ya. Masa lalu kita, ini pelajarannya. Masa lalu kamu, masa lalu kalian itu bisa muncul ketika ada masalah. Masa lalumu itu, masa kelammu yang lalu itu bisa muncul, keluar kembali siapa dirimu yang lama. Ya, kalau ada masalah dia muncul, wah gitu. Makanya kita masih dalam proses. Saya ambil pisau, saudara. Sini kau, mata saya udah merah. Sini kau, saya bilang, mati kau sama aku ya. Udah begitu. Semester 5 udah pelayanan, udah khotbah, malu saya. Kalau ingat tuh malu. Kenapa? Udah di mimbar khotbah kok. Udah di tengah jemaat lagi. Bukan di pemuda. Wah, pemuda udah khotbah di komsel, udah diumum. Saudara udah khotbah. Khotbah kayaknya berapi-api, asap-asap, keluar asap semua. Dari depan belakang asap-asap. Sampai berapi-api, asap. Tapi ketika masalah itu terjadi, saya emosi sekali sama dia. Saya mau hantam dia. Saya nggak perlu ceritakan masalahnya. Dan saya nggak perlu membela diri bahwa saya yang benar. Enggak. Saya bukan katakan saya yang benar. Saya banyak salah, pasti. Tapi yang saya maksudkan apa? Masa lalu kita bisa kadang muncul kalau kita tidak menguasai diri. Hati-hati. Di mana titik kelemahan masa lalu itu bisa muncul ketika ada masalah. Kuasai diri. Kalau saya ingat itu, saya udah malu ya. Malu saya. Coba kau bayangkan kalau dia turun, kalau dia juga menantang gitu kan. Apa yang terjadi? Masuk TV lagi. Iya, entah siapa. Apakah saya yang mati, dia yang mati. Gitu aja waktu itu. Ini yang mati aku atau dia, terserah. Gitu. Udah begitu. Saya saking emosinya saya. Ya. Bayangkan
bisa disorot di gereja gitu kan maksudnya itu. Nih. Jadi kalau kita sudah bersatu dalam Kristus dengan Kristus, maka jangan lagi turuti kedagingan. Jangan lagi. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan hiduplah oleh dipimpin oleh Roh Kudus. Salibkan kedagingan kita. Terus kita percepat karena kita ada ruang diskusi ya. Berikutnya hidup dalam rencana Allah. Menyerahkan diri kita melayani Tuhan. Ini puji Tuhan nih. Saya sampai hari ini nggak mau lagi kerja di Surabaya, saya nggak mau. Ya, saya udah cerita ke beberapa orang di sini. Waktu tahun 2008, saya di situ melayani. Saya udah pernah cerita ya. Saya pelayanan sebagai evangelis, itu yang hanya digaji 100.000 ya. Saya udah cerita ya, hanya 100.000 sebulan. Saudara, waktu itu ya, nantulang itu apa ya kalau di tante ya? Tante saya nawarin saya jadi PNS waktu itu. Tahun 2007. Dia kepala dinas pendidikan. Dia tawarin saya PNS. Orang tua saya telepon, tolong. Namanya orang kampung gitu. Tolonglah Ida. Iya Ida. Iya. Tolong. Iya. Saya udah ditawarin. Tantangan saya waktu itu apa? Tuhan, aku ini mau melayani Tuhan atau mau jadi PNS ya Tuhan? Lu apa salahnya? Nggak salah ya saudara. Jadi begini ya, jangan saudara pikir nanti kalau saudara guru Pak kata Pak Junior nggak boleh jadi PNS. Enggak, bukan itu maksud saya. Jangan. Waktu itu saya memang ditawarin untuk di kantornya. Saya bergumul berat. Tuhan, saya ini pelayan Tuhan. Saya mau jadi PNS atau bagaimana itu? Saya bergumul. Saya nangis saya mau menolak orang tua, saya nggak mau. Ya, apalagi saya udah lulus S1, memang kalau untuk orang tua itu saya sangat dengar gitu ya. Di situ gimana? Saya berdoa, saya nangis, Tuhan. Sampai orang tua saya bilang apa? Ya sudah kan nanti kan Senin sampai Jumat kan kerja di kantor, tetapi Sabtu Minggu bisa pelayanan. Dan PNS itu kan sore pulang, bisa malamnya pelayanan. Coba deh, itu udah sampai begitu loh. Tapi entah kenapa saya uji lagi diri saya, Tuhan, aku ini gimana? Roh Kudus mengarahkan hati saya untuk mengambil tindakan. Roh Kudus mengarahkan, memimpin saya. Tuhan katakan, serahkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Hari Senin harusnya saya datang ke kantor. Hari Senin saya nggak datang. Kaget. Tulang saya kaget. Tulang saya itu ada kepala dinas. Ditelepon lah dari ini berek kita itu nggak datang. Kok nggak datang dia ya? Telepon saya nggak mau angkat. Nggak diangkat. Nggak saya angkat. Tulang saya telepon kan. Bapak saya telepon. Kok kau nggak datang? Kau udah ditungguin. Kenapa nggak datang? Saya jelasin. Pak, saya bukannya nggak mau, saya bilang, tapi saya berkomitmen untuk menyerahkan diri saya melayani Tuhan. Ya, tapi kan bisa, kan 1 minggu bisa pelayanan. Enggak, saya mau melayani Tuhan seluruh waktu saya. Waduh, gimana itu tulangmu udah nungguin? Enggak, minta tolong, minta maaf sama tulang, bilanglah sama tulang itu, saya nggak mau. Saya mau melayani Tuhan saja. Bapak saya nggak bisa. Bapak saya nggak bisa nolak. Akhirnya bapak saya bilang, iya, karena memang itu keputusanmu. Udahlah, silakanlah pelayanan aja apapun. Bapak saya WA, waktu itu SMS, saya SMS kan tulang saya, salam tulang. Minta maaf. Setelah saya renungkan, saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Maaf Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya, seluruh waktu saya
pelayanan di gereja. Tahu apa? Langsung tulang saya udah telepon. Iya Berea, aduh minta maaf tulang katanya. Iya minta maaf. Maaf ya Berea, kalau kau memang melayani Tuhan udahlah, melayani Tuhan aja lah kau ya. Iya, maaf ya. Bukan masuk tulang untuk mencegah melayani. Tapi kalau memang udah keputusan udahlah ya. Iya Tuhan maaf ya. Saya serahkan hidup saya seutuhnya kepada Tuhan. Tahu waktu itu gaji saya cuma 100.000. Tapi tantangan datang untuk jadi PNS. Coba bayangkan sudah. PK saya sebulan 100.000. Estela. Saya udah ceritain itu di kelas waktu. Tiba-tiba ada tawaran jadi PNS. Orang akan bilang, harusnya diambil cepat-cepat dong. Tapi karena saya uji, saya berdoa sama Tuhan. Enggak. Saya akan lalui ini. Saya akan lalui pembentukan ini. Walaupun saya tahu 100.000, gaji saya hanya per PK saya 100.000 Tuhan. Beli celana saya nggak bisa. Di semester 4 saya udah cerita. Celana saya bolong, saudara di sini koyak. Kenapa? Karena saya udah mulai gemuk, udah makan udah enak gitu. Koyak, saya jahit. Laki-laki anak lajang, ganteng lagi jejet celana. Santai kan? Udah itu dipakai lagi, pas duduk koyak lagi. Kenapa? Karena bahannya sudah lapuk. Mau minta orang tua? Mau udah STH kau? Udah STH udah pelayanan, udah evangelis lagi saya. Mau? Baliklah duitnya, madunya minta ampun. Masa minta duit STH? Dia manis. Koyak sana koyak, jahit lagi. Keprok katanya kayak gitu. Lapuk udah bahannya. Celana saya itu cuma berapa Tuhan? Hampir nggak bisa celana. Gimana mau di celana? Orang celana baru kan 100.000 lebih kan? Celana PK 100.000 habis langsung, mana bisa? Waduh luar biasa. Tapi saya tidak penting. Apakah saya protes sama gembala itu? Gak mau saya protes. Saya nggak bilang, gimana nih kau gembala? Kau tepat karena aku di gereja, di pastori, kau kasih cuma 100.000. Apa kau ini? Enggak, saya nggak mau bilang. Saya tahan. Simple. Mungkin kalau orang teriak, udah gila nih gembala sidang ini. 100.000 dikasih sama aku. Makan dari mana aku 100.000? Oi, mikir dong kau, woi. Enggak. Makan nggak makan. Ya. Kurus lagi? Nggak juga. Tapi kenapa? Karena sudah ini ya, udah enjoy ya. Pelayanan seneng. Jadi 100.000 kasih PK 100.000. Wah, bila aja. Kenapa? Sudah menyerahkan diri melayani dia. Amin. Makanya selalu prinsip saya Pak, kerja buat Tuhan, Selalu manusia. Itu saudara. Saya nggak pernah digaji orang saudara. Ingat baik-baik. Di gereja itu aku bersamaan kasih. Mau dikasih apa ya udah selesai. Ya, tapi prinsip saya selalu apa? Saya selalu terhibur. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. PK 100.000 sebulan selalu manis. Amin. Haleluya. Kau bilang amin belum kalau jalani. Saya udah jalani. Gak punya duit, santai aja, tenang aja. Jadi kalau saya gak punya duit, udah tenang aja, santai aja. Kenapa? Ingat, kau kerja buat Tuhan, amin. Kau kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan.
Cuman yang kasihan kadang-kadang ya, saya harus jujur, anak kasihan. Karena kan nggak mungkin kan mereka. Kalau saya pribadi santai aja. Tapi kadang-kadang kebutuhan anak itu yang kadang-kadang susah. Kalau saya pribadi, bawa pribadi ya, coy, gak ada duit, biarin, jangan. Itu prinsip saya udah begitu, saudara. Nah, pelan-pelan saya ajarin. Tania ajarin melayani Tuhan supaya dia kelak nanti tahu untuk pelayanan, hidup menyerahkan diri. Terus lanjut, habis itu aku pengen lanjut kau gimana? Amin. Ada berapa tadi? Yang pertama ada 5 slide. Yang pertama adalah tinggal dalam Kristus. Yang kedua, hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, hidup dalam rencana Tuhan. Kamu akan united in Christ. Amin. Amin. Mungkin ada sharing-sharing, ada setengah jam. Kita sharing-sharing. Silakan, moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Junior Nathan Selalahi yang telah menyampaikan materi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan angkat tangan dan boleh berdiri. Jangan malu-malu dan jangan malu-maluin. Ya, silakan. Yang mau sharing-sharing. Ya, silakan Indah. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Bukan bertanya sih, hanya meminta tips gitu. Iya. Saya jenis orang yang seperti Bapak bilang tadi, kalau misalnya punya masa lalu yang buruk, Iya. kemudian saya memiliki masalah, dan di saat ada masalah saya terguncang seperti itu. Jadi saya mengingat masa lalu saya kembali, dan saya merasa tidak layak. Nah, saya sudah mencoba untuk mencari cara-cara agar saya tidak terguncang atau terombang-ambing lagi oleh masa lalu saya. Namun sampai saat ini juga saya masih tetap tidak bisa menemukan cara yang tepat untuk menangani hal tersebut, Pak. Jadi saya di sini mau minta saran Bapak supaya gimana kita sebagai hamba Tuhan yang sudah meletakkan hati untuk melayani bisa tidak berfokus ke masa lalu kita lagi. Terima kasih, Pak. Iya. Ini pertanyaan baik ini. Langsung aja. Supaya nanti nunggu pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan bagus, saudara. Saya alami itu juga. Caranya apa yang kita lakukan, saudara? Ya, ini cara yang paling jitu yang saya lakukan apa? Nangis di hadapan Tuhan. Saya harus jujur. Ketika masa lalu saya muncul itu, saya merasa gak layak. Ya, saya merasa, aduh Tuhan, kok kayaknya gimana? Saya malu juga. Karena masa lalu yang gak baik itu. Satu yang saya lakukan, ini yang saya lakukan ya, nangis di hadapan Tuhan. Saudara, saya pernah konflik dengan dosen saya waktu itu. Wakil 1 lagi. Nah ini masa lalu saya muncul lagi, saya emosi lagi sama wakil 1 saya. Saya sampai, tantangan berat saya juga. Saya sampai bilang, ini nanti dia kalau lewat naik motor, saya mau pukul kepalanya. Iya Pak, sampai begitu saya. Saya kelas dengan wakil 1 dulu di STT. Saya udah rencanain lagi, nanti kalau lewat saya pukul kepala pakai kayu. Udah begitu. Tapi setelah itu lagi, Tuhan, kok gitu ya pikiranku ya? Tahu ya, itu kayak itu dalam diri kita itu kayak ada dua, itu Roh Kudus dan itu yang disebut ya. Kalau itu Roh Kudus mimpin kita, tapi kedagingan kita tuh pingin yang lain. Saya nangis, Tuhan, kok begini Tuhan? Saya nangis. Ketika dalam pergumulan itu saya nangis, Tuhan ampuni saya Tuhan. Paling jitu, bicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ngobrol. Memang ya, kita membutuhkan mentor, saya akui. Ya, mentor artinya apa? Orang
orang yang bisa mengarahkan kita, itu bagus. Tetapi yang paling bagus daripada itu apa? Kau nangis di hadapan Tuhan. Amin. Nangis Tuhan. Ambil waktumu. Ambil waktu sendiri, hanya sendiri. Hanya sendiri. Ambil gitar. Kalau nggak bisa main gitar nggak apa-apa. Suara fals Pak, nggak apa-apa. Nyanyi aja. Nyanyi terus memuji Tuhan. Kau hanya kamu dan Tuhan. Saya sering melakukan itu di gereja dulu. Hanya saya dan Tuhan. Penyembahan. Bapa, Engkau baik. Itu saya nyanyikan dulu. Lagu Pak Niko yang baru terkenal bukan? Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta kau. Nangis saya, kerjanya nangis. Ya. Kok jadi mengkek ya? Iya betul. Jadi cengeng saya. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan. Gak main-main. Saya cengeng. Kenapa? Tuhan. Angkat bunyian itu sendiri. Hanya itu saja 2 jam, enak sekali. Enak sekali. Coba deh. Disitulah kamu sedang bersekutu dengan Tuhan. Saya sarankan itu. Curhat dengan Tuhan. Nyanyi kepada Tuhan. Percaya, Tuhan akan pulihkan hatimu. Kenapa? Itu saya alami. Dia pulihkan hatimu. Kau panggil dia Bapa. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Nangis saya, nangis saudara. Tuhan pulihkan terus. Yakinlah. Iblis itu kerjanya mengintimidasi kita lewat masa lalu kita. Dia mencoba menarik kita lagi. Dia mencoba membangkitkan kedagingan kita. Iblis mencoba membangkitkan masa lalu kita. Tapi Tuhan Roh Kudus ingin kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bersekutu dengan Tuhan. Kamu, saya, kita semua akan keluar dari masa lalu kita. Amin. Amin. Yang berikutnya juga boleh kita curhat kepada mentor. Kita curhat kepada orang yang hidupnya lebih sudah rohani, agar kita didoakan, dipimpin, dan bahkan kita akan keluar dari masalah kita. Oke. Ya, jadi itu jawaban dari Pak Junior mengenai pertanyaan Indah. Jadi intinya punya relationship yang baik dengan Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang menguatkan kita selalu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Dari Celia saya persilakan. Ya, terima kasih. Dengan cerita Bapak tadi, saya juga teringat masa lalu yang dulu saya pernah kabur dari rumah, pernah niat mengambil nyawa orang, dan ya saya juga dulu kalau dibilang perempuan, ya bukan perempuan bebek. Kalau di rumah saya orangnya baik sekali, kalem, pendiam. Tapi kalau saya udah di luar, kalau di sekolah juga saya pendiam. Tapi udah di luar itu saya bukan perempuan yang diam. Saya lebih dari situ. Kalau dibilang sama dengan perempuan-perempuan yang di sana. Nah, yang saya tanyakan itu, kita kan sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari memuji Tuhan luar biasa. Saat bernyanyi, penyembahannya luar biasa. Bagaimana kita tahu kalau kita itu hidup dalam rencana Tuhan? Sedangkan saya pikir juga sekarang ini saya tidak tahu kalau saya hidup dalam Kristus. Saya nggak tahu kalau saya
dalam hidup saya ini saya dalam Kristus. Saya nggak tahu karena mengingat masa lalu itu tidak memungkinkan kalau saya menjadi seorang yang dekat dengan Kristus. Itu Pak, bagaimana cara kita tahu? Oke. Iya. Oke, sekarang saja. Hidup dalam rencana Tuhan itu memang kalau kita ikutin ya, itu berproses ceria. Berproses. Gini, rencana Tuhan itu kita tidak bisa langsung lihat sekilas dan langsung nampak. Jadi gimana ya? Dia kayak di depan kita itu kayak kita lihat masih samar. Kenapa samar? Karena kitanya yang bermasalah. Ya, kita lihat samar-samar. Nah, bagaimana caranya agar yang samar-samar itu semakin terang kan? Ya. Bagaimana caranya? Jalani terus di dalam perjalanan rohani kita. Jangan ambil keputusan keluar dari perjalanan kita. Nah ini. Jangan ambil keputusan keluar dari perjalanan kita. Ketika kita ambil keputusan keluar dari perjalanan kita, disitulah kita bisa di luar dari rencana Tuhan. Orang-orang di sekitar kita bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita, apalagi kalau pendeta, dosen, orang yang lebih tua, ya orang tua lebih tua, tapi kalau boleh dia orang yang rohani. Ya, kalau hidupnya hancur jangan juga. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Ketika kita berada tracknya Tuhan, jalurnya Tuhan, jalani. Ketika ada masalah, kita mau lari kan ini kan? Aku mau lari aja. Tahan dulu, jangan dulu. Jangan sampai cepat-cepat mengambil keputusan. Keputusan yang buru-buru dapat berakibat buruk. Dan bisa jadi keputusan itu adalah keputusan yang berasal dari kedagingan. Keputusan buru-buru yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu coba lagi satu, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, minta nasihat orang yang lebih rohani daripada kita. Boleh share dengan sesama, tapi hati-hati. Kalau sesama kalian kadang-kadang karena masih sama-sama muda, bisa saja sesama orang muda itu memberikan saran yang kurang tepat. Kenapa? Karena masih sama-sama muda. Dia bilang, udah lu mau banget, ini yang bikin ini. Udah lu mau banget begitu, jangan udah. Nah itu, yang begitu-gitu, tolong hati-hati. Apalagi itu hanya saran dari teman-teman yang sebaya. Saya ingat anaknya Daud, siapa anaknya Daud? Yerobeam atau Rehabeam. Dia menjadi raja dan para bangsa Israel yang bekerja itu berteriak, tolong kurangi beban kerja kami. Kalian pasti ingat tuh dalam Alkitab. Tolong kurangi beban kerja kami. Rehabeam bilang apa? Yerobeam atau Rehabeam? Dia mencari solusi, bertanya kepada teman sebayanya. Itu raja loh. Dia teman sebaya, dia bilang, ini gimana nih? Bilang sama mereka, ini teman sebayanya, rakyat Israel. Kalau bapakku Daud memberikan beban begitu, maka aku akan mencambuk engkau tanpa bebanmu. Oh itu. Engkau kan raja. Nah begitu. Engkau raja, engkau berkuasa. Tambahkan aja beban mereka. Kalau mereka mau cambuk. Itu saran dari teman sebaya. Kau kan raja. Masa kau dengarkan mereka? Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Disitulah terjadi kehancuran kerajaan Yerobeam dan terpecah menjadi dua. Jadi maksud saya, apa yang kamu lihat sekarang, Ceria? Jalani. Jangan cepat melompat. Jangan. Kenapa? Karena apa yang kau jalani sekarang, meskipun masih samar,
Tapi kalau itu dari Tuhan, kamu harus pertimbangkan dengan matang. Kalau mengambil keputusan tiba-tiba, perhitungkan, minta nasihat orang yang rohani, pendeta, dosen, Pak ini gimana? Kenapa? Bisa saja mereka dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita. Amin. Dan kemudian kita lihat, oh iya ya. Kita jalan lagi, kita, oh iya semakin jelas. Oh iya ya, semakin jelas. Jadi hidup dalam rencana Tuhan itu kita akan jalani dia. Jalani samar di depan. Terus lagi, oh iya ya. Terus kita lihat lagi perkara Tuhan. Iya ya. Iya. Jadi kalau apa yang kita lihat itu waktu kita jalani, tetapi Tuhan tidak pernah menyertai kita, ya ingat itu, jangan. Saya yakin dan percaya kalau itu rencana Tuhan, ketika sesulit apapun kita jalani, tangan Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Itu yang terjadi dengan saya. Ketika mengambil keputusan, saya juga masih sama-sama. Ini dari Tuhan atau gimana ya Tuhan? Saya berdoa terus. Pas harus jalani, iya. Tuhan buka jalan. Bukan lagi, makin perang. Tangan Tuhan juga menyertai. Dalam kesulitan pun Tuhan tolong. Nah itu dia. Kalau begitu, tetap pada posisi. Jalani. Kejar itu. Karena itu bagian yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Itu kejar. Tahu kejar ya? Jangan hanya jalan lagi kau. Kalau sudah ini ternyata yang Tuhan sediakan. Ini ternyata rencana Tuhan bagiku. Bukan hanya jalan, lari kau kejar. Supaya apa? Semakin cepat. Percepatan. Amin. Karena itu sudah depan, sudah kelihatan. Yakin Tuhan itu akan menyatakan rencananya kepada kita semua. Pasti. Doakan terus. Ya. Oke. Ya, itu ya. Jadi saya ulangi kembali, saya simpulkan. Jadi kalau kita ingin mengetahui rencana Tuhan, yang pertama harus diproses, ya. Dan kita harus tetap hidup dalam jalan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu dari orang Tuhan seperti pendeta, evangelis atau bapak rohani kita. Dia akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita bisa tanya kepada orang yang lebih rohani atau bapak rohani. Itu ya. Masih ada lagi dari teman-teman? Ya, berarti 3 orang aja ya. Ya berarti ini silakan ya. Silakan. Esther, silakan. Oke, baik, terima kasih buat kesempatannya untuk bertanya. Yang menjadi pertanyaan saya, sebelumnya kita adalah manusia yang hidup dengan kedagingannya, Pak. Jadi bagaimana dengan kita yang misalnya sekarang kita berbuat salah, misalnya kita berbalik lagi kepada Tuhan, kita menangis, kita mengeluh kepada Tuhan. Apakah itu dikatakan kita hidup di dalam Kristus atau tidak? Dan apabila itu tidak hidup dalam Kristus, Pak, atau apabila hal itu kita kita berbalik lagi kepada Tuhan, kita melakukan kesalahan, apakah yang harus kita lakukan gitu aja, Pak? Apa tipsnya gitu? Terima kasih. Ya, jadi kalau saya simpulkan, bagaimana kalau kita jatuh dalam lubang yang sama, Pak? Berulang-ulang gitu, Pak. Iya, tapi kita berbalik lagi kepada Tuhan, apakah kita hidup dengan Kristus gitu maksudnya? Saya catat. Lanjut. Jadi hanya 3 aja ya, menghemat waktu di panitia malam mereka. Saya persilakan kepada Supri. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Dalam pembahasan Bapak mengenai seminar tadi, saya mau bertanya. Tadi Bapak telah membahas mengenai melayani dan menyerahkan diri dengan sepenuhnya. Saya salut juga dalam kesaksian Bapak bahwa Bapak telah menjalani 1 tahun bagaimana namanya penderitaan. Kalau kita berpatokan dalam Alkitab, kita lihat bahwa yang menderita itu lapar itu yaitu Nabi Elia.
Tapi kurasa secara kami mahasiswa nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, terus. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita untuk bisa bertahan dalam posisi yang tidak enak untuk mencapai dan melayani Tuhan? Kadang-kadang dalam hal ini seperti Bapak katakannya 1 tahun, tetapi bagi saya pribadi, Pak, 1 bulan gitu, 1 bulan 2 bulan saya bisa, tetapi saya mundur. Di dalam hal demikian sering banyak tantangan kita. Kadang-kadang kalau kita ibaratnya ya banyak masalah terus kita nggak ada uang, kita sering emosional sama orang. Terus apa cara kita, Pak, biar hati kita selalu tenang untuk melayani Tuhan dan selalu setia? Terima kasih. Oke. Saya ada catat. Selanjutnya, Saudara Wari, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terlebih pada pagi hari ini saya mengucap syukur pada Tuhan, di mana saya dapat berubah di tempat ini dalam keimanan saya, bahkan dari segi perbuatan saya. Yang dulunya saya itu buka Alkitab pun saya nggak tahu. Apa doa Bapak kami pun aku nggak tahu. Terus berdoa pun saya nggak bisa. Saya nggak bisa apa-apa mengenai tentang firman Tuhan. Saya benar-benar nol. Tapi sejak saya masuk STT, saya belajar berdoa untuk Tuhan. Pun saya belajar dari Kak Rocky awalnya. Waktu saya pertama kali berdoa, disuruh makan, doa makan, saya ditertawai teman-teman. Karena ya saya masih terbawa dalam bahasa keseharian saya bahasa Batak gitu. Saya ditertawa. Apakah dalam berdoa itu ada salah gitu? Saya itu istilahnya saya sangat bersyukur lah. Saya bisa istilahnya saya lebih mengenal Tuhan. Sekarang saya bisa bahkan berbagi share sama firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan lebih baik. Tapi yang dalam pertanyaan saya di sini pertama kali saya masuk di STT semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya merasakan perubahan dalam diri saya. Terlebih semester 5 dan semester 6 itu benar-benar perjuangan buat saya. Setiap kali firman Tuhan sampaikan, saya itu benar-benar istilahnya, oh iya gini ya, saya harus berubah. Saya menjalani PKL selama setahun itu, ya puji Tuhan, saya rasa itu saya sebagai itu suatu hal yang sangat mujizat buat saya. Karena saya orangnya nggak suka disuruh-suruh teman-teman. Apalagi kalau di rumah pun biasanya saya yang nyuruh dari saya, contohnya nih gini kan, atur lah segala macam lah. Tiba-tiba di tempat PKL, ini sapu ini tuh bener-bener, aduh Tuhan, pikir Tuhan, kita kan di situ di PKL-nya guru dan juga kan tiba-tiba ini banyak sekali. Itu buat saya tuh kayaknya gini banget ya sebagai hamba Tuhan harus saya kerjakan. Bahkan nanti udah capek nanti sampai sore, misalnya malamnya nanti kan kalau pagi-pagi kita telat bangun, kita kan nggak sempat bersihin nih. Jadi saya bersihkan malam, sampai malam saya kerja. Tuhan, pikirku, tapi nggak apa-apa. Setiap saya di firman Tuhan, puji Tuhan saya dapat berubah. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa pada saat saya menjalani semester 7 ini saya down banget Pak? Apalagi sejak ada corona saya nggak pernah injak gereja ya mungkin kan. Saya ngerasa kok gini. Saya kayak jauh dari Tuhan. Doa pribadi pun malas. Dulunya masih mau berdoa, nyanyi-nyanyi. Saya itu kalau di tempat PKL itu, disitulah saya bisa sedikit-sedikit main gitar. Teman-teman mungkin tahu, kunci-kunci pun saya nggak tahu di sini. Tapi di tempat PKL saya banyak bernyanyi lagu-lagu rohani maupun lagu-lagu dunia. Nah, cuman kan kok sampai di sini, kok saya merasa diri jauh daripada Tuhan gitu loh Pak. Kenapa? Padahal kan saya ini udah semester akhir, udah mau selesai. Terus nanti gimana saya ke depannya gitu? Apakah saya akan terus begini atau saya kembali ke masa lalu? Mungkin itu saja Pak. Saya meminta saran saja mungkin Pak. Demikian. Oke. Ya. Baik, dari ini dulu ya. Dari pertama adalah dari Esther ya. Ya, Esther katakan, Pak, bagaimana ya
Kalau kita itu jatuh lagi, berbuat salah, terus kita berubah lagi, kok masih jatuh lagi, ya kan? Kita berusaha lagi berjuang, ternyata kok aduh gitu ya. Ya, Mister, bukan hanya kamu yang mengalami hal itu, saya juga mengalami hal itu. Dan saya yakin dan percaya kita hampir semua mengalami hal yang sama. Kita dalam perjuangan yang sama. Cuman Pak, gimana Pak? Apakah kita tetap masih dalam Kristus gitu? Iya. Roh penurun, daging lemah. Roh itu penurun, tetapi daging lemah. Esther, yang harus kamu lakukan apa? Tetap berjuang. Perjuangan kita selama hidup di dunia terus menerus untuk apa? Mematikan kedagingan kita, mematikan keinginan keegoan kita. Kita sama-sama berjuang, semua tanpa terkecuali. Pak, meskipun dia sudah pendeta sekalipun, jangan pendeta, sudah pemimpin rohani pun sama. Kita berjuang sama. Terus bagaimana Pak? Tetap komitmen untuk terus berjuang. Yakin bahwa engkau pasti bisa menang. Kenapa yakin bisa menang? Karena Kristus tinggal di dalam diri kita. Amin. Pasti. Kita bisa menang kenapa? Karena Kristus. Kita bisa menang apa? Karena firman Tuhan. Kita bisa menang kenapa? Karena Roh Kudus. Dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan jatuh sampai terlepas. Kenapa? Tangan Tuhan terus menyertai kita. Amin. Jangan putus asa. Dalam perjalanan kerohanian selalu banyak yang kita hadapi. Tetapi selama engkau tetap fokus kepada Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku mau menang, aku mau melewatinya. Jangan pernah lari. Ya, jangan pernah lari dari masalah yang kau hadapi. Hadapi masalah itu, berjuang dan minta pimpinan dari Tuhan. Engkau pasti bisa menang. Dan yakin dan percaya, ketika engkau pun mungkin kita masih dalam kesalahan, tetapi itu pun pasti Tuhan akan pulihkan. Pemulihan Tuhan itu bukan satu kali selesai. Pemulihan Tuhan itu terus menerus, berkontinu, progres. Pembaruan itu progres. Terus Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Tidak pernah berakhir sampai nanti mengenakan tubuh kemuliaan. Apakah tetap dalam Kristus? Tetap. Ingat ya bahwa engkau ketika engkau berjuang, kau tidak berjuang sendiri. Anak Tuhan ketika berjuang tidak berjuang sendiri. Siapa yang berjuang bersama dia? Kristus. Ya, Kristus yang berjuang bersama-sama dengan engkau dan kita semua. Kristus ada, dia terus berjuang untuk apa? Memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Berikutnya yang kedua. Ambil waktu sedikit panitia ya, jam 10 lewat dikit. Sobri, bagaimana cara untuk bertahan posisi yang tidak enak Pak dalam pelayanan Pak? Setahun, jangan ke setahun, sebulan saya kabur. Iya, itu memang kedagingan kita. Bagaimana Pak caranya? Bagaimana caranya bertahan? Ini menarik. Apa yang saya lakukan? Saya hanya kesaksian yang saya lakukan ya. Tentunya berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya mau tetap setia. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan seluruh potensi yang ada dalam diri kita. Meskipun kita hanya dapat sedikit. Ini loh. Benar-benar ujian luar biasa. Tuhan percayakan hanya 100.000 untuk bertahan sebulan. Apa Pak cara kita? Gunakan seluruh potensi karunia yang kau miliki, yang Tuhan sudah kasih kepadamu. Pak, aku gak bisa main keyboard, aku gak bisa main gitar, aku gak bisa main drum. Kalau aku mau ngomong WL saja fals. Jangankan nyanyi Pak, jalan saja sudah fals. Potensi apa yang Bapak maksud? Potensi apa Pak? Hati-hati.
Saya melihat orang, tidak melihat orang bisa main gitar, main bass, main drum, main keyboard, suara bagus. Enggak. Saya melihat orang ada keunikan-keunikan dalam dirimu. Amin. Yang Tuhan bisa pakai. Kamu tahu, pernah ada seseorang yang melayani Tuhan gereja, dia tidak bisa bermain alat musik, nyanyi pun nggak bisa, suaranya maaf nih ya, false. Dia angkat kunci, reng, aduh, kamu nggak bisa WR kata pemain musik. Yang paling stres tau nggak siapa? Yang main musik. Percaya deh, karena saya juga main musik ya, main gitar saya bisa. Kalau ada orang suaranya false itu saya udah, coba lagi ya, nggak masuk juga nih orang, gimana suaranya nih ya? Coba. Saya mau ngikuti suaranya kan? Oh, kayaknya nggak kunci ini. Saya cari kunci suaranya. Oh ini kayaknya, keren. Dia lari lagi. Ini orang gimana? Pemain musik kejar-kejar kunci suara. Pemain musik mencoba untuk menyesuaikan kunci, nggak masuk juga. Stres pemain musiknya. Tapi ternyata potensi dan karunia-nya nggak di situ. Potensi dan karunia di mana? Ini nggak khotbah yang saya saksikan. Dia friendly dengan jemaat. Ini karunia unik, saudara. Hati-hati kalian. Ini orang yang bisa nanti luar biasa. Friendly dengan jemaat. Itu ada di gereja dulu, tempat PKL saya. Itu dia kalau dekat dengan jemaat, cuma ngomong kan, Bu gimana Bu? Kamu lah, gitu. Kamu kemarin kok nggak datang? Iya Bu, aku aduh. Ibu gimana? Iya ya. Anak sekolah minggu juga senang. Kakak kemarin nggak datang Kak? Iya kakak lagi. Kakak gimana sih? Dia datang ke rumah jemaat. Gimana? Salam Bu. Kakak datang belum mah? Kakak sekolah minggu datang. Kalau nyanyi pas. Main gitar apa lagi? Gak tahu kunci jack yang dia tahu. Main drum apa lagi? Main keyboard apa lagi? Iya kan? Tapi kalau dia datang ke jemaat, ketemu jemaat sama anak sekolah minggu lompat kegirangan. Padahal bapaknya datang, anaknya gak kegirangan. Ini saya benar-benar lihat dengan mata kepala. Main gitar gak bisa, WL gak bisa, main musik gak bisa, saudara. False suaranya. Tapi ketika dia datang kunjungan ke rumah jemaat, anak-anak sekolah minggu senang minta ampun. Dia rintis jemaat, dia rintis sekolah minggu. Wow. Bisakah kau lihat di situ keunikan karunia Tuhan itu? Jangan anggap remeh orang begitu. Apa kau pikir orang yang depan ini yang selalu dipakai Tuhan? Jangankan pemain musik itu hanya main musik sampai matinya, tidak pernah jadi kepala sidang. Tapi orang yang datang ke rumah tadi, yang nggak bisa main apa-apa, dia jadi kepala sidang sekarang. Bahkan dia jadi pendeta BNKP sekarang, teman saya. Dan bahkan bukan dia naik lagi, pendeta klasis namanya. Saya bilang, gila memang. Kau main gitar aja, megang gitar aja udah false ya. Megang aja udah false, udah salah posisinya. Masih pegang salah, kan kita bisa lihat kan? Pegang gitar aja kok udah false. Baru pegang doang, apalagi nyanyi. Sekarang saya lihat dia pendeta BNKP klasis, marga Sega, tapi orangnya nggak Sega. Kalau orang Batak itu Sega itu rusak, dia marga Sega. Saya salut sama dia. Dia bisa merangkul jemaat. Amin. Ya, gunakan seluruh potensi yang ada. Engkau akan bisa tetap bertahan. Jangan pikir kau bisa bertahan hanya dengan bermain musik. Enggak. Pak bagaimana? Bertahan. Saya memang karena bisa keyboard dikit-dikit kemarin itu.
bisa main gitar. Di situ saya bisa bertahannya di situ. Saya udah pernah cerita ya. Yang saya main musik dikit-dikit ya. Nah, orang jemaat itu lihat, Pak, tolong dong, ini kan masa liburan Pak. Kenapa Bu? Ini anaknya 3 orang, masih kecil-kecil, masih kayak Tania, masih SD gitu. Ajarin main keyboard. Aduh, saya main keyboardnya nggak ini loh Bu, hanya sekedar aja Bu. Udah ajarin aja Pak. Aduh, saya bilang, nanti gimana ya dalam ini beban saya gimana nanti kalau nggak berhasil ya anak ini. Masih kecil-kecil, masih SD, kelas 3, 4, 5. Aduh, oh ya udah lah. Saya nggak mikir saudara, nggak pernah pikir apa yang terjadi. Saya ajarin aja. Saya ajarin aja, tahu. 4 kali lipat PK saya itu saya dapat sebulan. Bayangkan. Tapi itu jangan jadi motivasi ya. Hati-hati kalian ya. Jangan pernah jadi motivasi. 3 anak. Setiap 1 bulan 4 kali lipatnya dari PK saya itu dapat dari gereja. Dapat dari ibu itu. Belum lagi kalau disuruhnya di rumahnya. Sak-sak arsip tersedia. Iya. Pak, minum apa Pak? Pak, minum apa? Kan datang ke rumahnya kan jemaat. Minum apa Pak? Ya terserah ibu aja lah Bu. Dikasih diminum. Udah makan belum Pak? Ya belum sih Bu. Makan Pak. Tapi jangan jadi motivasi. Tapi itu saya mau buktikan bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Itu bukti Tuhan bekerja di situ. Memang dari gereja kepada apa-apa. Tapi tangan Tuhan gak pernah lupa sama kamu, memberkati kamu. Aku diberkati. Gak main-main itu. Kalau kau hanya aku diberkati, tapi kau gak bisa lakukan, gak hidupin itu, apa artinya? Kau akan alami itu. Amin. Alami itu. Ketika akan kau sungguh-sungguh, kau alami itu nanti. Percaya. Kenapa? Saya bicara. Tapi jangan jadi motivasi ya. Kata Pak Jun nanti kita di gereja ada yang jangan, bukan itu motivasimu. Layaknya disuruh dengan murni, dengan tulus hati. Bagian berkat memberkati itu bagian siapa? Iya, itu bukan bagianmu. Jangan kau urusin. Jangan kau urusin urusan Tuhan ya. Kalau kau urusin urusan Tuhan, Tuhan bilang ini itu bagian itu pekerjaanku. Ngapain kau urusin kata Tuhan? Aku dulu yang kerjain itu. Enggak, kau ini gimana sih? Aku tuh yang memberkatimu. Tenang aja kau. Bagian berkat memberkati, memelihara, itu bagianku kata Tuhan. Kau jangan pusing di sana. Amin. Iya. Berikutnya yang terakhir. Mari. Memang kalau semester atas sering terjadi mulai gersang rohani. Semester atas itu sering. Karena saya alami juga. Semester 1, 2 karena baru keluar dari hutan rimba. Kalau semester 1, 2 baru keluar dari hutan rimba dan kemudian mengenal Tuhan, kasihnya semangat, haleluya. 3, 4, 5, oh haleluya. Semester atas semester 7, haleluya. Iya, itu terjadi Pak. Hati-hati kalian. Jangan pikir udah semester atas kau goncangannya, wih ngeri. Hati-hati. Semester atas kau, ini gimana ini? Serba salah. Kenapa? Kau semester atas sekarang, ya kan? Orang ngeliatin kau. Satu sisi lagi kau akan selesai. Kau sedang memikirkan masa depanmu, gitu kan? Terus satu sisi lagi banyak hal. Ini lagi pekerjaan yang kita, skripsi, aduh, dana lagi, numpuk semua. Apalagi karena masa corona, gereja kita nggak ini kan, semuanya online terjadi. Hati-hati. Semester atas sering terjadi gersang rohani. Bisa. Terus apa yang kita harus lakukan, Pak? Ingat kasih mula-mula. Firman Tuhan bilang apa? Ingatlah kasihmu yang semula. Jangan lupakan kasihmu yang semula. Ingat lagi. Sama kok. Di sini yang jatuh cinta pasti hampir semua pernah jatuh cinta ya. Ya, selain Tania. Nih,
Kalau kau baru ketemu cewek itu kan, kalau ketemu dan kita tertarik banget, ya kan? Pas kita lihat, timbul dalam hati apa? Siapa namanya? Dari mana? Terakhir, pertanyaannya apa? Dia sudah punya pacar belum ya? Benar nggak? Karena kita pingin nih. Saudara, iya. Kita sama kok. Kalau kita baru pertama lihat dan tertarik, wow, wonderful. Pas kita lihat, siapa sih? Cantik banget. Kenapa? Aku tertarik kayaknya nih. Biasanya dia langsung apa? Curhat ke temennya. Sekarang udah tahu kan? Belum. Masa katanya belum kenal Esther, gimana nih? Takutnya dia bilang, bukan dia Pak. Aduh, enggak. Ya, tapi kita memiliki perasaan sama, nanti sama manusia. Kayak kita baru lihat. Apalagi pas jomblo. Kalau baris sekarang nggak bisa lagi. Udah ada yang ikat dia. Kalau macam-macam langsung digorok. Tapi kan dia dulu waktu baru ketemu si itu kan langsung. Pas ada waktu kosong senyum-senyum. Lihat. Indah. Ya saya perhatiin soalnya. Iya, waktu dia semester 3 sih, itu semester 1 kan. Saya lagi ngetik gitu kan. Ya saya ulami. Justru dia waktu itu alami. Bari sedang mengalami. Waktu semester 3 sih, itu semester 1. Saya lihat kok si Bari kok ngeliat dia senyum-senyum. Terus, nah ini juga. Nah si itu, Pak, aku mau ngurus BRI. Kamu pasti ingat ya? Saya melihat mereka itu di situ. Saya dalam hati, berarti pas pula saya suruh Bari yang ngantar dia ke BRI. Iya, kok beda? Jadi ngurus BATM BRI. Pakai motor kan ke RT terus ke BRI. Saya bilang ini Bari kok sama si itu lama banget ya. Memang udah izin kalian tuh, udah izin. Terus, nah pas pulang saya lihat ini orang kok ini apa? Dia pulang tapi turun dari motor tuh semangat banget gitu. Saya lihat soalnya ini orang kok ini ya. Terus yang si itu ini Pak, maaf Pak. Kok lama kalian bilang? Iya Pak. Dengan agak batak-bataknya dikit. Ya, si itu bilang, itu Pak tadi kami selesai beri makan padang dulu. Ngaku kau. Soalnya dia jujur ya. Iya Pak, kami lapar, kami makan padang dulu. Oh, saya bilang, ternyata disitulah benih-benih cinta itu muncul. Terus lagi, saya lihat lagi kalau mereka ngobrol kayak apa ya? Tahu nggak? Itu namanya chemistry. Kalau pas ngobrol tuh itu masuk. Saya lihat ini dua orang senyum-senyum. Si Bari kalau ngeliat dia gini kan. Si itu juga. Ini pasti. Iya, kita sudah pengalaman. Jadi pandangannya aja udah ketahuan.
Ya, terus saya lihat lagi terus, oh iya, langsung kelihatan dari buahnya.